Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua teman-teman ya. Jumpa lagi di YouTube channel Kebun Kucirila. Hari ini kita mau tengok-tengok pohon durian kita setelah hujan beberapa hari ini ya. Hampir 1 minggu. Jadi kemarin kita full 1 minggu panas. Hari ini sudah mulai hujan lagi teman-teman dari beberapa minggu yang lalu, dan langsung kelihatan efeknya di pohon durian kita ini teman-teman ya. Jadi dia terlihat lebih seger, lebih subur, dan tidak lemes layu teman-teman. Nah ini bawornya kemarin yang kelihatannya lemes ya karena kurang air, sampai kita siram-siram juga setiap hari pakai galon. Ini sudah mulai terlihat seger lagi teman-teman, daunnya nggak lemes. Ini daun-daun mudanya ini warnanya agak hijau muda teman-teman ya. Ini harusnya kita semprot pakai ya insek fungi ya, biar nggak diganggu sama serangga. Tapi ini sih bagus teman-teman ya, nggak dimakan sama serangga, cuman ada bintik-bintiknya begini. Ini hampir 2 bulan sih belum saya pupuk teman-teman, belum sempat beli NPK, belum sempat mampir ke toko pertanian. Nanti kita belikan ya. Kayaknya ini kita naikkan lah dosisnya, ini udah agak gede pohonnya. Ini musangking teman-teman. Biasanya itu cuman saya kasih kurang lebih 2-3 genggam per pohon ya, berarti ya sekitar 3 sendok gitu teman-teman. Untuk 1 kilo NPK itu bisa untuk 2 bulan 3 pohon ini. Sama campur ini saya kasih ke kelapa, ke pohon jambu ini juga teman-teman. Ini jambu cincalo. Untuk alpukat udah nggak saya pupuk lagi sama sekali, karena nantinya juga akan saya eliminasi ini alpukatnya teman-teman. Sudah gede-gede aslinya ya. Ini juga ini udah gede sekali teman-teman, tapi nah ini nanti kita pertahankan, akan saya top working dengan alpukat kelut. Belum pernah berbunga sama sekali teman-teman dari sejak saya beli lahan ini hampir 2 tahun yang lalu. Oh ini malah ada yang nyangkut, buahnya satu tuh teman-teman, 2. Oh ini bagus ini, tapi jaraknya deket sekali ya sama ini kita musangking. Kita lihat aja nanti, mungkin akan saya top working juga. Nah yang itu yang gede ini nanti ini akan saya ganti dengan durian. Ini pasti akan saya cabut teman-teman pohonnya yang itu ya. Rencananya ini di sini nih, di dekatnya situ saya mau tanam cumasi, karena cumasi kita kemarin gagal. Nah ini musangking teman-teman, tingginya sudah sekitar 2,5 meter up, sudah lebih 2,5 meter, hampir 3 meter. Dan kemarin terubus bagus ya di waktu musim panas, musim kemarau. Dan ini juga sebenarnya masih menunggu terubus lagi ini. Kalau kita kasih pupuk kayaknya dia akan cepat terubus lagi teman-teman. Dan ini habis saya pruning juga. Ini kuning-kuning begini ya, tahu apa kurang magnesium apa gimana. Ini habis saya pruning juga, langsung saya arahkan saja percabangannya. Ini saya ikat karena letoy teman-teman ini cabangnya, karena ini rencananya sih kayaknya mau saya pertahankan. Di sini ada 3 ya. Nah ini kayaknya akan kita pertahankan. Nah ini harusnya dia ke sana ya. Mungkin nanti ini akan kita buang aja, karena di atasnya juga arahnya sama. Dan nah ini mungkin nanti akan kita potong di sini atau di sini, kita tunggu saja nanti perkembangannya. Ini kita biarkan aja dulu. Dan ya ini sudah mulai muter lagi ya teman-teman untuk percabangannya itu. Ini bisa dilihat dia
ngipas, karena ini dia dari sini ngipas teman-teman, ngipas sampai atas itu. Nah dari sini dia nggak ngipas, tapi sayangnya kemarin ini nge-V ini sempat lebih besar daripada batang utamanya ini. Akhirnya saya potong saja di sini teman-teman, sini ya, nih kelihatan nih. Nah ini nanti juga ya akan kita atur lagi percabangannya teman-teman. Kemudian ini kok ngezoom sekali ya videonya. Ya overall musangkingnya cukup sehat. Ini nanti kita akan pelebaran ring teman-teman, dan untuk metode penanamannya ini ya bisa saya katakan semi busut ya. Sepertiganya ini teman-teman, sepertiga dari tanah polybagnya dulu itu saya kubur di bawah permukaan tanah, dan apa namanya, 2/3-nya saya kubur, sepertiganya itu ada di permukaan tanah. Dan ini nanti rencananya saya akan lebarkan lagi busutnya sampai, ini kan sudah di ujung ya teman-teman, sudah di ujung, mungkin nanti sampai sinilah teman-teman, di sini ya. Jadi biar lebar sekalian, dan ini juga sudah mau di ujung, ini udah ke ujung malah teman-teman, tuh sudah lewat. Jadi ujung tajuk ini indikator bahwasanya perakaran sudah berada di daerah sini juga. Jadi dia sudah selebar ini akar-akar serabutnya, makanya sebaiknya kita lebarkan busutnya ya, agar supaya akarnya bisa berkembang lebih cepat. Kalau perakarannya tumbuh dengan bagus dan sehat teman-teman, berkembang dengan sehat, pohon durian kita juga akan cepat pertumbuhannya ya, begitu kurang lebih. Nah ini kita lanjut ke bawor teman-teman, pohon durian bawornya. Untuk pangkal batangnya itu sudah besar teman-teman ya, dan ini percabangannya dia ngipas teman-teman. Nah ini ngipas dia ke atas. Oke, nanti ini akan kita sedikit rekayasa juga percabangannya ya. Mungkin nanti ini akan kita buang di sini, biar kita ambil yang ini aja, kita belok-belokan lah teman-teman gitu. Ini juga masih lemes ke atasnya teman-teman, karena ini kemarin cukup ngebut ya dia, pertambahan penambahan ketinggiannya. Ini sudah hampir sama teman-teman dengan musangking itu. Ini kalau tegak dia nggak letoy gini, ini sudah setinggi musangking itu sih kayaknya teman-teman. Dan dulu tanamnya tinggi bawor ini, bibitnya itu hanya sepertiga tinggi bibit musangking ini teman-teman. Jadi ngebut ya dia. Oleh karena itu tidak masalah teman-teman kita tanam dari bibit baby, bibit bayi, bibit kecil, ukuran setengah meter, itu pun juga tidak masalah, karena ini dulu juga ukurannya paling ya 40-50an cm gitu teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal itu dia akan agak lambat pertumbuhannya, tapi nanti ketika pohonnya sudah mulai besar, perakarannya sudah berkembang dengan baik, dengan bagus, dan daunnya sehat, batangnya sehat, nah itu insya Allah pertumbuhannya akan ngebut teman-teman. Ini juga saya rasakan pertumbuhannya itu mulai ngebut di pertengahan tahun ini ya. Jadi di bulan-bulan 5-6 itu dia mulai ngejar cepet teman-teman, karena itu tadi mungkin ya, faktor perakarannya sudah mantap, sudah bagus begitu teman-teman. Jadi kalau kita tanam bibit yang sudah 1 meter up ya, mungkin ketika perakarannya sudah mulai beradaptasi, tumbuh dengan bagus, makanya dia juga bisa tumbuh besar lebih cepat. Ini alpukat saya eksekusi teman-teman ya, jaraknya itu mungkin dari bawor ini hanya 4-5 meter ini teman-teman. Jadi saya eksekusi aja, sama sebenarnya dengan ini agak jauh, tapi sepertinya ini nanti juga akan kita eksekusi teman-teman ya. Kita lihat saja nanti ke depannya gimana. Yang jelas ini satu, ini tidak pernah nyangkut buahnya, ini berbunga aja, sama dengan alpukat yang ini juga berbunga aja nanti.
kita akan relakan. Ini juga yang gede ini teman-teman. Dari awal dia paling subur, paling sehat, tapi berbunga namun tidak ada yang menghasilkan buahnya. Bunganya nggak ada yang jadi buah, akan kita eksekusi juga. Ini ya beberapa bibit teman-teman yang kita koleksi. Nanti beberapa akan saya taruh di planter bag saja, di pot. Saya pot gede, saya kasih pot gede aja teman-teman. Kayak misalnya jambu Jamaika ini tidak akan saya tanam di lahan karena pertumbuhannya sangat cepat sekali besarnya. Kemudian ini lokal ini ya, 2 ini unggulan lokal Bangka teman-teman, bibit okulasi juga. Ini dia teman-teman ya, bekas okulasinya. Ini juga bekas okulasinya, sudah sempat ditanam di lahan sama bapak saya, tapi saya cabut lagi karena penanamannya kurang tepat lokasinya ya, dan caranya salah. Jadi saya cabut lagi, saya pindahkan ke sini. Ini batang utamanya mati dulu, tapi dia keluar tunas lagi, dan ini sudah mulai subur. Ini juga beberapa kali saya pindahkan karena ya begitu, kurang bagus. Ini duri hitam teman-teman, nggak tahu kenapa ini di planter bag, di polybagnya dia tidak mau subur. Segera akan kita pindahkan ke lahan. Ini tadi jatuh teman-teman, mungkin karena angin ya. Nanti akan segera kita pindahkan ke lahan. Yang ini dulu kayaknya, yang ini juga kemungkinan nanti akan saya tanam dekat sini ya teman-teman. Jadi ya jaraknya nggak jauh-jauh amat teman-teman, antar pohon ini nggak sampai 10 meter saya rasa. Mungkin di sini satu, nanti kita hitung saja nanti berapa jaraknya. Kayaknya sih kurang lebih 8 sampai 9 meter. Ini super tembaga yang kemarin lemes sekali ya, sekarang sudah mulai tegak, daunnya sudah mulai hidup lagi. Dan ini juga habis kita pruning ekstrim, dan dia pucuknya kemarin patah sendiri teman-teman, kayaknya kena angin. Sebenarnya saya belum mau potong pucuk karena saya masih mau ini nggak mau fokus videonya. Saya masih pengen ngejar tinggi teman-teman. Saya seneng aja gitu kalau ngeliat pohonnya cepet tinggi, tapi memang posturnya kurus ya. Ini aja batangnya teman-teman tuh, nggak lebih gede dari jempol tangan saya tuh ya. Jadi nggak apa-apalah, mungkin dia pengen membesarkan batang dan percabangannya dulu ya, kita biarkan saja. Ini juga busutnya sudah berada di ujung tajuk teman-teman, ini sudah harus kita lebarkan. Nah ini percabangannya nih, cabang 3 kayak gini, bagus sih. Nanti kita pertahankan saja sampai dia besar teman-teman. Kita akan buang salah satunya, atau mungkin bisa ini atau yang di atasnya, atau malah yang paling bawah ini aja yang kita buang nanti. 2 ini kita buang, kita lihat saja nanti pertumbuhannya gimana. Dan ini belum mulai pecah tunas lagi teman-teman, belum mulai pecah tunas lagi. Kemarin justru dia daun mudanya ya teman-teman, ini masih daun muda ketika kemarau kemarin teman-teman, makanya saya bela-belain siram hampir setiap hari dengan menggunakan galon. Ini kemarin habis kita pruning ekstrim teman-teman ya. Nih ada 1, 2 nih daun ini, 1, 2, 3, 4, 8 cabang kita buang di sini teman-teman. Ini juga kita buang juga. Kita upayakan supaya pertumbuhannya fokus di batangnya saja dan dahan-dahan yang ingin kita pertahankan ya, yang nantinya juga masih akan kita kurangi sepertinya. Tapi kalau ini sudah cukup renggang sih, mungkin yang di atasnya nanti ini akan kita kurangi lagi. Sejauh ini teman-teman di usia yang sudah berapa ini ya, kurang lebih ini bulan Oktober ya, bulan 10. Saya tanam di bulan Januari, berarti kurang lebih ini 22 bulan teman-teman.
Yang paling rewel itu super tembaga ini teman-teman, karena dia kalau sebentar saja tidak minum air langsung layu. Dan ini akarnya ini ada yang melingkar gini. Sempat saya konsultasikan ke Pak Agus Widodo, saya tanya apakah perlu dipotong perakaran yang melingkar ini. Beliau menyarankan untuk dipotong saja, karena khawatirnya nanti bagian batang yang kelingkar ini tertutup ini akan muncul jamur dan menimbulkan kanker teman-teman gitu. Tapi ini saya belum berani eksekusi karena masih di musim kemarau ya, belum musim hujannya belum benar-benar ini gitu konsisten teman-teman. Kadang masih kayak kemarin seminggu panas, takutnya dia nanti ketika kurang air malah semakin stres gitu. Jadi saya belum memutuskan untuk saya potong. Ini ada cempedak king katanya teman-teman. Saya juga nggak tahu cempedak yang seperti apa, tapi ini akan saya tanam saja, saya biarkan di planter bag begini, tidak akan saya lahankan teman-teman. Nanti kemungkinan akan kita pindahkan ke pot plastik yang size 100 liter ya. Kita taruh di pot. Karena cempedak ini juga ya lumayan makan lahan juga lah teman-teman ya, karena lahan kita kecil, nggak seberapa, jadi kita biarkan saja dia di planter bag seperti ini. Kita masih ada musangking satu lagi teman-teman di planter bag. Ini nggak tahu ya akan saya lahankan atau tidak. Ini saya taruh di pekarangan kebun abang saya. Kemarin saya sudah izin, saya mau tanam duri hitam di sini dan beliau mengizinkan. Kalau nanti saya sudah ada waktu, akan saya tanam di, ya kemungkinan di sini teman-teman, di sini inilah nanti saya tanam, karena itu alpukat beliau ini agak produktif ya, sayang dia dengan alpukatnya. Cuman nanti ini ada 2 kapling lahan yang jelas, mungkin di sana satu kita akan taruh duri hitam, dan ya sama musangking inilah sepertinya teman-teman. Kalau nanti perkembangannya dia sudah besar bagus. Ini teman-teman, daunnya pada rontok ini. Kemarin dia habis terubus, ini masih daun muda ini teman-teman. Gitu. Oke, videonya sudah cukup panjang teman-teman, hampir 20 menit. Dan ini saya belum sempat untuk merawatnya dengan betul-betul lagi karena mesin semprot saya rusak. Pompanya jadi ini masih belum sempat saya rawat lagi, belum sempat saya semprot lagi. Terakhir kayaknya 2 minggu yang lalu ya, terakhir saya semprot pakai tangki yang 2 liter kayaknya, 2 liter apa 3 liter itu yang kecil, apa 1 liter malahan yang main pompa itu teman-teman. Oke, begitu dulu teman-teman video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang setia menonton channel YouTube kita dan mau untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan saling sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga para petani di Indonesia ya semakin berjaya dan masyarakat Indonesia juga semakin sejahtera teman-teman dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.